Hai soal-soal Sobat Aloha. Aduh, Sobat Aloha, kali ini kita ada di salah satu daerah di Gianyar, tepatnya masih di daerah Payangan ya. Spesifiknya, waduh, wah mana gitu kan. Tapi keren jalannya. Jalannya keren, asik, tempatnya adem, asri, bener-bener suasana pedesaan, mantap jiwa ya Mbak ya. Nah jadi Sobat Aloha, untuk episode kali ini kita menyambangi tempat Bapak Dewa Aji Dalang ya, Bapak Mangku. Pak Mangku. Nah sebenarnya tujuan kita tuh Sobat Aloha, kita pengen berbagi juga, sama-sama belajar juga, karena ya istilahnya kayak aku sama Denny sendiri yang udah lama tinggal di Bali tuh, kita masih banyak belum tahu mengenai apa ya, jenis makhluk, Hal-hal yang ada di Bali, terutama jenis-jenis makhluk gaib atau makhluk mistis yang ada di Bali, seperti itu ya Mak ya. Nah, jadi kebetulan karena ini untuk konten horor kita di Soal Misteri, kita langsunglah menanyakan dengan orang yang lebih tahu pastinya secara detail mengenai jenis-jenis makhluk gaib ataupun makhluk mistis yang ada di Bali ya Den. Oke, nah sekarang kita perkenalkan dulu dengan Aji. Aji. Dewa Aji Dalang dengan Ya. langsung. Nah, jadi kita malam ini bakalan ngobrol-ngobrol ya Sobat Aloha mengenai ada apa aja sih jenis-jenis makhluk gaib atau makhluk mistis yang orang-orang pada tahu, tapi kadang-kadang masih belum jelas yang mana sih wujudnya, yang mana sih bentuknya, itu tuh apa sih, kenapa bisa Perwujudan seperti itu. apa, kenapa bisa seperti itu gitu kan ya Mak ya. Sama ada beberapa hal lagi yang santer yang orang yang sangat familiar, orang Bali tuh terkenal dengan melakukan kegiatan itu. Seperti itu. Baik itu pun upacara ataupun ritual. Ya. Oke, so kita langsung ngobrol Dari satu sisinya yang lain, jadi kita lebih mencari untuk sisi edukasi ya Mak ya. Iya. Sisi edukasi, sisi pengalaman, dan sisi bertukar pikiran, terutama dengan Dewa Aji Dalang ya, dengan Bapak Mangku, dengan ditemani seperti biasa dengan teman-teman dari pria-pria yang selalu mengikuti kita ketika kita ada di Payangan. Masih tetap bersama dengan tim Just Adventure, Sobat Aloha. Ada Arta, ada Yoko Ono, ya, dan ada lurus aja deh, nggak kan. Dia sasokan Cokde Ji kawan. Nama Cokde. Wah, seperti itu. Pertama-tama Aji, makasih banget kesempatannya, kita udah diperbolehkan ke sini berkunjung, bisa ngobrol-ngobrol dan ya lebih bertukar pikiran, apa ya, membuka pikiran sebenarnya. Membuka pikiran, iya. Lebih jauh lagi gitu. Nah, Aji, mungkin pertanyaan pertama, jujur kita aja yang udah lama di Bali, oke, sering dengar gitu kan, oh iya Lea, tapi kalau ditanya Lea itu apa, kita nggak tahu. Nggak bisa jelasin. Kita nggak bisa jelasin. Gitu. Apa sih Lea itu? Nah, mungkin Aji bisa menjelaskan lebih lagi. Terima kasih. Sebelum saya mulai artinya pembicaraan ini, kita membahas sesuatu dan kita akan saling bertukar pikiran untuk berbincang ngobrol gitulah. Betul. Lingga artinya kita menempatkan. Lingga. Ya. Aksara artinya ya, tulisannya. Ya tulisan, karena istilahnya Yang artinya adharma dengan dharma itu baik dan buruk. baik buruk. Ya. Kiri ke buruknya, kanan ke. Kalau ke kiri putarannya berarti kita menetral. Kalau ke kanan putarannya berarti kita minta keselamatan. Oh. Ya. Apakah ilmu kiri itu jelek? Tidak. Belum tentu mungkin ya. Ya. Dibandingkan dengan diri kita, kita punya tangan kanan dan tangan kiri. Kalau kita kiri aja pakai tangan kanan itu apa? Harus kita seimbang. Betul. Ya. Di mana kita harus seimbang? Apa di kiri atau di kanan? Kalau kita tinggal di kiri dan di kanan, kita banyak dapat godaan. Kalau istilah Bali, kita tinggal di poros saja. Ya di tengah-tengah kan.
di kiri kita tidak memihak, di kanan kita tetap. Ya. Karena manusia ini tidak bisa pisah loh dengan marah dan kebaikan. Ya, dan kebaikan. Semasa manusia marah ini, dia itu sudah ke kiri. Ya, asal sudah dia sadar, berarti sudah dharma. Ini dah. Kalau bentuk niat di Bali itu saya pun maaf, saya pun tidak tahu yang mana dikatakan orang berbentuk niat itu. Saya tidak ngerti juga. Yang saya tahu dalam baca dalam sastra itu, karena semua itu berdasarkan dari sastra. Tidak beda Jawa dengan Bali. Kalau di Jawa lebih, karena semua sastra itu di masing-masing agama sudah ada kan? Iya. Iya. Mungkin kalau di Jawa juga, kalau salah dia menggunakan ilmu pasti dia ke kiri. Betul. Kalau dia betul-betul memahami isi dari pada kitab-kitab itu, pasti dia akan berbuat baik. Yang orang menjadi peluluk dikatakan ya, orang menjadi orang bodoh dikatakan ya. Mungkin cahaya juga dikatakan ya. Iya, ada orang melihat api itu dikatakan ya. Apa itu bentuknya? Semua cuma kayak kata orang ya. Iya. Di sana ada begini, sana ada begini. Akhirnya kalau kita berjalan pun takut orang berjalan di sana ada api gitu. Ya kita tidak berani lewat. Karena tempat di sana angker. Calon arang itu sendiri tuh upacarakah, ritualkah atau apa? Atau sekedar pertunjukan, tapi bisa ditonton sama orang banyak. Cuman yang pasti kan katanya kalau juga nonton calon arang itu harus sampai selesai, nggak boleh ditinggal. Gitu. Itu gimana Ji? Dan kalau ditinggal katanya ya itu ada yang ikutin atau ada yang kerauhan atau apa gitu loh. Calon arang dan wayang. Nah, itu kan kata Cicak. Kalau orang menonton wayang setengah-setengah, karena di dalam wayang itu yang dilontarkan, yang diucapkan, disampaikan oleh dalang itu semua berdasarkan ajaran suci juga kan, petuah Iya, kan. betul. Nanti kalau kita nonton wayang setengah, tidak selesai. Nanti kalau kita pulang tanyakan apa cerita wayangnya, no? Sampai di sini ya. Lanjutnya gimana? Oh, tak selesai. Sudah pulang. Kehidupan disesuaikan dengan kehidupan itu sendiri. Kalau kita pulang, karena jam 12 ini udah ada yang punya waktu ini. Ya, waktunya untuk makhluk lain. Ya. Bukan jalan kita tuh. Kalau kita pulang saat calon arang, apalagi pas ada bangkinya gitu kan, kita pulang, ya, ada mayitnya, ya kita takut. Apalagi saat orang ngerehan itu lagi kita pulang, karena kita terhantui pikiran kita ngereh, nggak bikin. Kalau kita berjalan, karena itu kita bayang, apapun yang kita bayangkan itu yang muncul nanti ya, itu yang muncul. Nah Ji, saya juga pernah ngeliat ini di YouTube sih sebenarnya, liputan calon arang. Itu ini juga sambil aku tanya ya ke Bli Arta, Bli Ngakan sama Bli Yoko. Ada yang memang sampai lidahnya menjulur panjang keluar, terus si mayat dibangkitkan lagi. Karena jujur Via belum pernah nonton Ji, dan pengen sekali nonton, tapi lagi kondisi begini nggak bisa kita nonton calon arang. Nah itu gimana sih Ji? Atau mungkin Bli bisa menceritakan sebagai salah seorang penari. Ya. Mungkin adik-adik itu pernah nonton kan calon arang seperti di Bangli kan, beda dengan Gianyar, beda dengan Tabanan. Karena ada calon arang itu dia tuh cuma memamerkan kesaktian ada.
Seperti kayak tadi yang Iya, ya seperti dia kata-kata tadi itu. Dia bisa sampai mengeluarkan api itu. iya, Kalau- cahaya merah terus lidahnya menjulur Iya. panjang. Kalau istilah Balinya ajo wero. Kok ilmu itu dipamerkan? Ini dah. Kalau orang yang nyalon narang seperti tadi Mak katakan, kalau di Bali menurut saya calon narang itu ada calon narang untuk ritual. Ketika acara tersebut Ya, kalau sekarang beda. Orang yang mengadakan calon narang itu dia barong bawa rangno bawa kan itu sebagai tontonan. Haji, kita tadi agak sedikit tertarik dengan Cululu dan Memedi. Bojok Selam. Bojok Ya? Selam. Belum selam. Itu maksudnya apa sih, Ji? Bentuk apa, makhluk gaib atau makhluk mistis kah? Atau ada berkaitan dengan makhluk yang lain? Cululu dan Bojok Selam ini, Ji? Dia ini ingin memamerkan diri. Kalau Dan orang pengen punya ilmu instan yang cepat gitu, Ji. Ya. Tanpa belajar, Mm-mm, dia tanpa mendapat berilmu penurunan dunia. ya lagi. Ya. Membedi. Itu maksudnya. Jangan nunjuk Memedi. Nunjuk Ajinya ngomong gitu. Kalau membedi maksudnya Ji, gitu. Kalau memedi ini bagi orang yang tahu dilihat dari segi bentuk rambutnya. Kenapa Aji? Yang adil. Karena bagi orang yang tahu saya itu, kalau memedi itu rambutnya gempel. Kalau bahasa Indonesia apa tuh? Gimbal. Ya, gimbal. Warna kemerah-merah. Kalau di Jawa mungkin memedi tonyo gamang itu dikatakan setan di Jawa. Nah, kalau di sini tanya sama Gamang apa nih, Ji? Kalau tonyo bahasanya dipercepat. Kalau dipercepat nak tonyan gitu. Kalau kita lambat mengatakan tonyahan itu yang kita takutkan. Maksudnya kita nggak ngerti nih, Karena di suatu tempat itu pohon yang besar tuh. Karena ada penghuni yang kita takutkan, dikatakan tonyo. Penunggu. Ya. Kalau istilah balik tonyohan gitu. Itu yang kita takutkan. Rohnya itu. rohnya, Ya. itu berarti rohnya gitu ya. Berarti penghuni di suatu tempat, misalnya pada pohon yang besar biasanya dikatakan begitu. Tonyo berarti aja, Ya. tonyohan ya, Hmm. rohnya itu. Itu kalau yang kata tadi Medi, Tonyo dan Gamang ini. Gamang. Nah, Gamang itu artinya orang yang remang-remang. Enggak. Orang Lu bercanda lu mirip dia seperti lagi ngomongin manusia gitu. gitu. Artinya samar-samar kan? Wong Tap- sama. Iya. Kalau di Jawa katakan wang, kalau bahasa kaunya wang Sumedang. Kalau di bahasa Sumatera bunian namanya. Hmm. maksudnya orang yang nggak jelas gitu. Iya. Jelas jadi Karena- bukan labil. Karena Tidak, jelas tak jelas. kasat mata. Oh, rasa mata. Karena anu ya kalau kita lihat itu manusia, Padahal bukan. padahal bukan. Di sini ada perbedaannya kan. Ininya nggak ada. Iya. Kalau Oh, manusia, ininya ya. ya, ya, Nggak punya ini. ya. Iya. Ya, Iya. mirip. Seperti itu. Ya kalau itu anunya ini datar semua. Nggak ada belahan ini ya. Ya ada belahnya ini. Nah itu yang katanya bisa ngumpetin orang kan. Ji? Iya. Nah, jadi masuk ke alam dia diumpetin. Ji, kita balik lagi ke Rarung nih. Rarung itu apa nih penjelasannya? Kalau Rarung menurut cerita penyalon Arang itu adalah sebuah abdi dari Raja Dira yang bernama Rarung. Itu nama ya Ji, bukan Nama. bukan wujud. Nama orang itu seorang abdi, Oh, oke. seorang emban yang mengasuh Ratno Mengali. Abdi itu berarti seperti pengawal atau ajudan mungkin ya, atau Sebagai dayang dayang. emban ya. Tapi Rarung ini ilmunya
tinggi juga. Karena dia belajar ini, dia minta restu penugaran terhadap Ida Bathari Durga. Nah, kenapa si Rarung ini sekarang dijadiin apa ya? Makhluk gaib. Salah satu makhluk gaib. Iya, dianggap yang salah di satu Bali. makhluk gaib di Bali nih, Ji. Rarung ini. Ini sebuah nama. Ya. Ya, Rarung. Kalau menurut cerita penyelarang ini kan terjadi di kerajaan Kediri, Jawa juga. Jawa, di Erlangga juga. Iya. Ya, Nah, berarti kita dari tadi nih ngomongin masalah Rangde, Rarung, ada di calon arang ya, Ji ya? ya. Satu lagi, Ji, terakhir, Ji. Brerong. Iya kan? Brerong. Kalau Brerong ini di Bali terkenal, orang itu mengatakan kalau dia memelihara Brerong dia cepat kaya, kan gitu. Tuh, Yul. Berarti Iya, Rarung sama ini tuyul sama dengan kalau di Jawa tuyul mungkin. Mencuri uang. Modelnya kalau yang dikenal ke Jawa itu pesugihan. Iya. Ya. Kalau di Bali Brerong sama dengan pengelantih. Nah, ngalih pengelantih supaya laris dia kan. Supaya penglaris. ya, gitu ya. cepat punya dia. Mencari uang. Tapi ada menurut orang pintar. Kalau orang memelihara seperti itu, katanya anak yang tersayang dia Iya. jadi korban. Korbankan. Meninggal. Ya, dikorbankan. Mungkin sama. Sama banget, Ji. Iya. Tumbal. Untuk Ya. orang yang berhubungan dengan pesugihan harus Iya. ada Tumbal. Orang yang memelihara ini, tumbal. Ya. caru dia ini cuma cara untuk mencarikan kekayaan. Tapi ciri-cirinya itu anak yang paling sayang jadi korban, ya gitu. Kalau nggak apapun yang si ini Berharga. minta gitu kan ya, Ya, yang paling berharga, yang paling disayang harus dikasih. Nah, Ji, ini juga salah satu pertanyaan dari Viaji, mumpung kita lagi di daerah sini lah ya, yang juga lumayan terkenal. Orang-orang kayak mau kemana? Mau ke Ubud, patokannya apa? Patung bayi gitu. Nah, ini santer nih, lumayan banyak yang bilang kalau patung bayi itu katanya angker, bayinya katanya bisa nengok sendiri. Ya, kalau malam-malam. Kalau gitu, malam, paling itu benar nggak sih, Ji? ya. Tapi Aji pernah dengar nggak? Kalau menurut keterangan orang-orang di sana, pernah saya tanya, kebetulan saya pernah tinggal di Sakah juga. Dibikin kepada bayi karena dekat-dekat hari keramat ada orang nangis, Pak. Ada bayi nangis di sana. Dulu tidak ada patung bayi. Langsung bengong semua. Yang saya lihat dulu sana tuh cuma ada pohon kayu puli aja gitu. Dulu. sebelum ada patung bayi itu. Nah, Ya. di tanah itu dengar kedengeran Ya. suara nangis nih. Karena sering orang nangis dibikinkan lah. Karena yang nangis itu bayi, dibikinkan lah patung besar gitu. Berbentuk bayi. Ya, sampai sekarang pun kalau hari-hari apa ada juga yang nangis itu. orang nangis sana. Nah, tadi aja sempat menghubungkan dengan hari keramat waktu dulu sebelum ada patung bayi itu ya. Hari-hari keramat yang dikeramatkan di Bali seperti Kajang Kliwon itu maksudnya apa tuh, Ji? Ya. Dan kenapa dianggap keramat? Iya. Ji? Apalagi Kajang Kliwon ini bertepatan dengan hari Kamis. Iya. Selalu malam Jumat. Ya. Selalu. Ya. Mungkin coba perhatikan. Kalau ada orang yang lahir hari Kamis pasti keras. Dia enggak kok, dia lunak banget. Dia tinggi. Enggak. Lahir orang seperti Kliwon, pasti dia ini wataknya keras sekali. Kalau orang yang ada lahir hari ini, kita harus satu, kita harus banyak ngurik sendiri dengan jalan kita sembahyang. Gitu. Ya. Kalau orang yang lahir orang seperti ini, kalau
kita berbicara keras dengan dia, dia lebih keras daripada kita. Kalau Raspati, kalau hari Kamis, sulit kita melawan dia. Maaf Ji, kepo nih Ji. Poton aja hari apa? Saya hari Rabu. Sama kita bertiga Ji, Rabu. Maaf ya. Kamis. Karena saya di sini ada saya yang mengatakan, kalau orang yang lahir hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, ada anunya di sini. Mungkin kalau seperti tadi kan ada orang nangis itu, menurut kelahiran karena di tempat dia itu ada sesuatu, entahkah jalan, gaib, entahkan orang yang kalau istilah Balinya penjelmaan di reinkarnasi ini kan ada yang belum lunas hutang pada waktu itu secara ritual. Ya. Kemarin saya kebetulan ada orang Jawa juga tinggal, anaknya ini sakit terus. Yang menjelma ini mbahnya loh, dia pernah menjadi dukun mbahnya. Dia disuruh sujud kepada mbahnya. Iya. Iya. Hanya itu aja suruh sujud. Iya. Sembuh dia. Bukan saya yang mengobati, dah. Gitu. Karena kajian beliau ini kalau di Bali mungkin kalau di Jawa pasti dikeramatkan kan? Dianggap keramat. Ya, dianggap keramat sekali. Makanya kalau di Bali, kalau kajian beliau tidak boleh keluar antara bertemunya hari dengan Gelap ya. ya dengan gelap itu. Tidak boleh Senja itu. ya berkeliaran. Sebenarnya kalau kita di Jawa aja waktu kita kecil istilahnya Maghrib. maghrib lah gitu Maghrib, kan. ya. Kalau maghrib nggak boleh di luar, kalau nggak ada Gombel. gombel gitu Ya. kan, atau entah itu Ong Semar. ditakut-takutin Sama. orang tua biar masuk ke rumah atau emang benar, tapi ada gitu kan yang Ada ya. diculik gitu kan sama wewe gombel, kalau wewe gitu kan. Lalu nangis itulah yang menyebabkan. Karena di sini dah. Karena ada hari-hari yang tertentu. Karena hari itu ada baik dan buruknya juga. Waktu yang menentukan. Seperti dikatakan kalau kajian beliau adalah akhirnya adalah kala artinya waktu. Kalau waktu Ya. Waktu ini kalau jam 12, kalau senja hari itu bukan waktu kita untuk berkeliaran. Ini jam 12 senja sehari, jam 12 malam. Ini udah ada yang punya waktu, bukan waktu kita. Lu seperti kata orang dulu, jangan kamu keluar jam 12. Pasti ada kan? sempat sih ngomong gitu Ya. ya. Jangan kamu keluar jam 12 siang hari atau jam 12 malam siang itu jangan. Orang-orang tua kita. Tapi sekarang sulit anak-anak untuk diajak gitu. Jam 12 baru keluar rumah Ji. Apalagi malamnya sampai jam 12. Ayo, gas. Wah, minum. iya. Wih. Jam 12 minum. Oke. So, udah semua ditanya ya? Waduh, buset ini. Lengkap ini. Bukannya kenyang lagi nih pengetahuan, ilmu dan segala macam ini, banyak banget yang kita dapat nih. Ya. Bener-bener Makanya kita tadi nggak sampai tahu. lu kenapa bengong aja. Iya, ini aja sampai tersepona. Iya, makanya. Nah, Sobat Aloha, mudah-mudahan dengan penjelasan yang dikasih sama Haji, terjawab sudah lah setidaknya ya. Ya. Rasa penasaran ataupun rasa keingintahuan yang mungkin selama ini masih belum jelas,
mudah-mudahan sedikit banyak udah terjawab. Gitu. Aji mungkin ada nggak Ji pesan-pesan untuk orang yang mungkin supaya jangan salah kaprah, mendefinisikan atau menilai makhluk gaib, terutama yang ada di Bali. Jangan sembarangan ngomong atau gimana. Selain tetap positif, seperti itu. Seperti kita di Bali, ya bagi saudara-saudara kita yang mungkin paham di bidang begitu, mungkin ada juga yang memahami di bidang ilmu gitu, seperti mengetahui makhluk gaib itu bukan jelek, ada kan, itu bagus. Tapi kita usahakan kita itu harus selalu berkarma atau berbuat demi kebaikan kita bersama. Jangan kita mempelajari untuk menjelekkan ini, menjelekkan itu. Ya, kalau kita khususnya jadi manusia, kita harus saling menyadari dan saling mengayomi, karena semua ilmu itu tidak ada yang buruk, tergantung pada individunya. Ya, digunakan sebagai apa? Ya, begitu juga. Karena keterbatasan saya di bidang menjelaskan apa yang dia tanyakan, dunia tanyakan tadi. Kalau ada kekurangan, mungkin ada teman-teman atau sesepuh-sesepuh kita yang lebih paham dan lebih tahu di bidang sastra. Karena satu, saya keterbatas umur juga, belum sempat juga secara mendetail untuk mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ditanyakan tadi itu. Ya. Nanti bisa ditanyakan kepada sesepuh-sesepuh yang lain gitu ya. Cuma itunya. Kalau ada kekurangan tuh saya minta maaf, tidak bisa memenuhi semua pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang dia tanyakan tadi, Mas Doni tanyakan tadi. Mari kita saling isi-isi. Kalau saya kekurangan, mungkin mak berwara adik ini dapat bertanya kepada orang yang lebih tahu, lebih pintar lagi. Ya. Kekurangan saya tuh di sisi. Tapi di luar itu semua penjelasan yang tadi Aji sampaikan, kita udah sangat berterima kasih banget sih Ji. Paling nggak udah dapat pencerahan dari mungkin yang salah paham berpikir oh ini tuh itu gitu kan. Di luar itu semua kita benar-benar sekarang buka ya sama ya. Seperti saya katakan tadi, apapun yang kita pernah, orang yang pernah lihat, karena dia salah jalan. Mungkin yang melihat itu dia salah berjalan, ataukah mungkin yang berkeliaran itu tidak tepat waktu. Gitu. Jadi bukan karena labil aja ya Ji ya? Ya. Tetap labil lagi. Oke, jadi Sobat Aloha, demikian obrolan kita dengan Dewa Aji Dalang Dewa ya, Aji Dalang, ya. Bapak Mangku yang kita sekarang berlokasi di Payangan ya Den? Daerah Payangan. Daerah Payangan. Nah jadi mudah-mudahan apa tujuan kita untuk memberikan penjelasan lebih sebatas pengetahuan yang kita punya bisa dicerna sama Sobat Aloha gitu. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bli-Bli yang ada di samping kita ini yang selalu menemani setiap kunjungan kita ke Payangan ya, Den. Ya, pokoknya kalau kita ke Payangan pasti ada tim horenya ini gitu. Bentuk-bentuk mukanya pasti seperti itu. Gitu. Oke, so stay tune, jangan lupa di-subscribe. Ketemu lagi di soal misteri lainnya masih dengan Aloha Channel. Jangan lupa juga di follow Instagram kita. Di like juga ya ininya di YouTube kita ya. Ya karena saya tadi buka dengan mengaturkan pangan jalan sesuai dengan percaya kita masing-masing, dan saya sebagai umat Hindu mengaturkan pangan jali tadi. Sekarang saya tutup dengan mengaturkan Paramosanti supaya kita menemukan keselamatan. Ya. Om Santi Santi Santi.